Selamat pagi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan salah satu memimpin berdoa. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Nindi Eka Wahyuning Tias, biasa dipanggil Bu Nindi. Baik, sebelum memulai pelajaran kita absen terlebih dahulu ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Oh ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang cerita fantasi. Ada yang sudah tahu apa itu cerita fantasi? Ya, cerita fantasi disebut juga cerita imajinasi. Jadi cerita fantasi atau cerita imajinasi ini merupakan karya yang dibuat berdasarkan hasil imajinasi atau khayalan dari si pengarang. Seperti itu. Kemudian cerita fantasi menurut Hak dan kawan-kawan adalah cerita yang memiliki makna lebih dari sekedar yang dikisahkan. Cerita fantasi bukan hanya cerita yang berkisah dengan tokoh-tokoh supranatural yang lazim muncul pada cerita masa lalu, tetapi juga dapat melibatkan tokoh kehidupan modern. Cerita fantasi menciptakan dunia imajinatif yang diciptakan sendiri oleh pengarang cerita. Lalu kemudian ada ciri-ciri cerita fantasi. Ciri-ciri cerita fantasi ini ada 6. Yang pertama, memiliki ide cerita yang tidak dibatasi oleh realita atau kenyataan dunia. Jadi, dalam cerita fantasi ini ceritanya itu khayalan, tidak ada di dunia nyata. Ceritanya itu tidak ada di dunia nyata, seperti nama tokoh, tempat, latar, dan setting waktu itu tidak ada dalam dunia nyata. Lanjut, yang kedua, di dalam cerita terdapat keanehan. Keanehannya apa? Seperti sihir, makhluk ajaib, maupun sesuatu yang misterius. Kemudian selanjutnya, penggunaan latar dapat menembus ruang dan waktu. Kemudian tokoh yang memiliki keunikan tersendiri, seperti memiliki kekuatan super, seperti itu. Lalu selanjutnya, karena cerita fantasi menggunakan khayalan, maka cerita ini termasuk dalam kategori cerita fiksi. Kemudian selanjutnya ada unsur-unsur cerita fantasi. Nah, unsur-unsur intrinsik dalam cerita fantasi ini yang pertama ada yaitu tema. Apa itu tema? Ya, tema merupakan ide yang paling mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Jadi sebelum menulis cerita fantasi, kita harus menentukan temanya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua ada alur. Alur atau jalan cerita, yaitu yang berupa peristiwa-peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain. Kemudian selanjutnya ada tokoh dan penokohan, yaitu karakter dari pemeran atau pelaku dalam suatu cerita. Kemudian selanjutnya ada latar. Latar ini meliputi latar tempat, latar waktu, latar suasana, seperti itu. Kemudian ada sudut pandang, yaitu posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Kemudian yang terakhir ada amanat. Nah, amanat ini yaitu pesan yang disampaikan oleh pengarang di dalam cerita dan penokohan. Jadi dalam sebuah cerita itu pastinya tentunya mengandung suatu amanat ya. Selanjutnya ada jenis-jenis cerita fantasi. Nah, jenis cerita fantasi ini ada 2 macam. Yang pertama, cerita fantasi total, dan yang kedua ada cerita fantasi irisan. Nah, cerita fantasi total ini, kategori ini berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada kategori ini, semua yang terdapat pada cerita tidak semua terjadi dalam dunia nyata. Jadi, cerita fantasi total ini ceritanya
total semuanya itu khayalan, tidak ada dalam dunia nyata. Yang kedua, cerita fantasi irisan. Kategori ini berisi cerita fantasi yang menggunakan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang sama dengan kehidupan nyata, dan seperti peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Seperti itu. Baik. Itu tadi materi dari cerita teks cerita fantasi. Sudah paham semuanya? Baik, kalau sudah paham, sekarang Ibu minta kalian membuat kelompok. Ya, silahkan membuat kelompok, membuat 5 kelompok. Setelah sudah? Nah, sekarang nanti masing-masing kelompok akan Ibu bagikan satu teks cerita fantasi dan nanti di belakangnya ada soal. Nanti kalian baca teks fantasi ini, kemudian kalian diskusikan bersama kelompok, lalu kalian jawab soal yang ada di belakang ini. Kemudian setelah berdiskusi, nanti perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan. Paham ya? Ya, silakan. Baik, sudah semua? Sudah? Ya, sekarang silahkan kelompok pertama maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silahkan. Baik, sudah semua ya? Sudah paham semua ya? Jadi, apa tadi pengertian dari cerita fantasi itu? Ya, karya yang dibuat berdasarkan hasil imajinasi atau khayalan dari si pengarang. Kemudian ada ciri-ciri teks fantasi. Ciri-cirinya ada 6. Yang pertama apa? Memiliki ide cerita yang tidak dibatasi oleh realita atau kenyataan dunia. Yang kedua, di dalam cerita terdapat keanehan seperti sihir dan hal-hal ajaib, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada penggunaan latar yang dapat menembus ruang dan waktu. Kemudian selanjutnya, tokoh yang memiliki keunikan tersendiri atau memiliki kekuatan ajaib, seperti itu. Kemudian yang terakhir, karena cerita fantasi menggunakan khayalan, maka cerita ini termasuk dalam cerita fiksi. Baik. Selanjutnya ada unsur-unsur cerita fantasi. Cerita fantasi tadi, unsur-unsurnya ada apa saja? Yang pertama, ada tema. Yang kedua, alur. Selanjutnya yang ketiga ada tokoh dan penokohan. Kemudian yang keempat ada latar. Ya, latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Kemudian ada sudut pandang. Dan yang terakhir ada amanat. Kemudian jenis cerita fantasi. Jenis cerita fantasi itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada jenis cerita fantasi total dan jenis cerita fantasi irisan. Jenis cerita fantasi total yaitu berisi cerita fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Jadi pada kategori ini semua yang terdapat pada cerita tidak semua terjadi dalam dunia nyata. Kemudian cerita fantasi irisan. Cerita fantasi irisan ini masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan tempat yang sama dalam dunia nyata.
seperti itu. Baik, sudah paham ya? Ya, jadi kemudian untuk minggu depan ada tugas untuk minggu depan. Tugasnya adalah kalian mencari teks cerita fantasi. Kemudian kalian analisis unsur-unsur dan jenis dari jenis menentukan jenis cerita fantasi tersebut. Seperti itu ya. Sudah paham? Baik, karena jam pelajaran sudah habis, mari kita akhiri pelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.